Nah, teman-teman, ini kemarin aku rendem, tapi aku taruhnya di sana, jadi busuk semua, teman-teman. Ini akarnya udah busuk, cuman alhamdulillah umbinya masih waras ya, teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Video kali ini aku mau tunjukin ke teman-teman, aku habis bikin ini tatakan meja buat tanaman geladi. Nah teman-teman, sebelumnya di sini itu adanya tuh rak kayu ya, dan sekarang udah aku ganti, aku pakai tatakan meja kayak gini. Ini aku pakai yang permanen sekalian, teman-teman. Aku pakai baja biar nggak dirayapin. Ini mejanya masih kosong, belum diisi. Kemarin tanamannya itu aku pindah-pindahin ke bawah, dan sekarang belum sempat aku pindahin lagi. Ini masih kosong ya, cuman ini udah saya isi pakai air. Ini tadi ngambil beberapa pohon, mau aku taruh sini, sama aku pindahin pot dulu karena udah kekecilan potnya dan juga akarnya udah pada keluar kayak gini. Nah teman-teman tuh banyak banget yang nanya ya, katanya Mbak, kalau keladinya ditaruh di tatakan yang ada airnya kelamaan, emangnya umbinya nggak akan busuk? Nah di sini saya akan jawab ya teman-teman. Saya akan jawab secara langsung aja, karena kalau saya jawab di WA itu kadang-kadang saya nggak sempet, kadang-kadang WA-nya teman-teman cuma kebaca tapi belum sempet saya bales. Jadi saya langsung bales di sini aja ya di video ini. Jadi jawabannya enggak teman-teman, walaupun direndam di dalam air kayak gini, ditatakan seperti ini, insya Allah umbinya itu nggak akan busuk, asalkan saat direndam itu dia tuh kena cahaya matahari yang cukup. Contohnya seperti ini. Nah itu mataharinya, jadi langsung kena ke sini. Beda lagi kalau misalnya teman-teman rendem pakai air kayak gini, tapi posisinya itu ditaruh di dalam ruangan atau di dalam rumah, ruangan tertutup, yaitu kayak di dalam rumah yang nggak dapet sinar matahari. Jadi kemungkinan itu umbinya bakal busuk. Nggak kemungkinan teman-teman, karena aku juga udah ngalamin. Aku udah ngalamin kalau yang memang misalnya direndam pakai air kayak gini terus ditaruhnya di dalam rumah, itu umbinya busuk. Tapi kalau direndam di dalam air tapi posisinya terkena sinar matahari atau di dalam GH kayak gini, itu nggak akan busuk teman-teman. Nah ini kemarin GH-nya saya tuh pakai paranet ya, cuman sekarang ini udah saya lepas karena ini atapnya itu udah mulai lumutan, jadi paranetnya udah aku lepas teman-teman. Karena kemarin tuh atapnya ini kan udah mulai kelihatan kayak lumut-lumut gitu ya teman-teman. Jadi kalau masih ditambahin paranet tuh jadi panasnya kurang maksimal. Jadi kemarin paranetnya terpaksanya aku lepas teman-teman. Nah ini hibridku teman-teman, ini hibrid dari H02 yang disilang sama H51. Hasilnya kayak gini, keluar 2 karakter. Totalnya ini dari karakter si H02, terus hitamnya ini niru karakter si H51. Nah teman-teman, buat yang nanyain Carmilla, nih aku belum ready ya. Ini Carmilla aku baru aja aku cacah. Ini pucuk atasnya, jadi baru lagi aku cacah, belum ready pohonnya. Cacahannya ada di sini teman-teman nih. Nah ini cacahan Carmilla kalau nggak salah, ini Carmilla.
Ini juga Carmilla. Jadi belum ready ya teman-teman. Sabar ya. Nanti kalau udah ready, aku pasti posting. Nanti aku posting di YouTube buat teman-teman semua. Ini ada cacahan H02, belum sempet tak pindahin juga. Nah, ini juga silangan H02 nih. Mirip ya sama induknya. Kalau ini H02 yang ori. Ini silangan H51 sama apa ya? Sama Raspberry Splash kayak gini, teman-teman. Ini nanti aku bakal sibuk banget. Aku mau mindahin yang detak turunin ke bawah, mau aku pindahin lagi ke atas buat diisi ini. Nah, ini cakep nih. Nah teman-teman, kemarin kan ini saya bongkar ya tempat tinggal para keladi. Jadi tuh keladinya aku pindahin ke dalam gudang sana, dan di sana tuh nggak kena sinar matahari teman-teman. Jadi kemarin pas di sini itu saya bongkar, keladi pada tak pindahin di sini. Nah itu tuh masih ada, belum sempet saya pindahin. Nah di sini tuh nggak dapat sinar matahari, jadi banyak banget keladiku yang pada busuk teman-teman. Nih, ini kemarin udah tak bongkarin. Ini pada busuk akarnya, umbinya sih belum sempet busuk ya teman-teman, tuh masih pada waras. Cuman akarnya udah busuk semua, jadi aku bongkarin yang tadinya itu rimbun-rimbun banget teman-teman. Ini ada hybrid, ini ada Delova, ada H02, ada Redstone. Bongkarin semua. Ini belum sempat ditanam, nanti mau aku langsung tanam lagi aja. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang nanya kalau keladinya di rendam di dalam air kayak gini apakah busuk apa enggak takut busuk, jawabannya kalau di saya nggak busuk, cuman asalkan ya kayak gini langsung dapat sinar matahari ya, bukan ditaruh di dalam ruangan yang nggak dapat sinar matahari. Jadi pasti busuk kalau di dalam rumah. Ini maskota, ini udah aku silangin. Kemarin tak silangin sama apa ya? Maskot tak silang sama apa ya? Oh, silang sama Autumnbreeze. Nah ini ada Lava Flow teman-teman. Lava Flow ini silanganku. Nih pada berbunga semua. Ini tuh kayak misalnya dia tuh habis dorman ya teman-teman, terus umbinya tak diemin dulu sekitar 2 minggu 3 minggu baru aku tanam lagi, dan setelah ditanam tuh penampakannya kayak gini. Jadi muncul daun baru. Ini kan daun baru, daun pertama, langsung disusul sama tongkol sama bunga. Kalau ini H02 yang udah lama banget ya, udah bolak-balik bunga, udah banyak menghasilkan hybrid, tapi dia nggak pernah dorman teman-teman. Jadi malah saat habis dipanen anaknya bunganya itu malah dia tumbuh anakan baru. Nah ini lagi berbunga lagi, ini dari anaknya, ini bukan induk utama yang ini. Cakep ya teman-teman H02 itu. Nah kalau untuk teman-teman yang minat atau kepingin punya H02 ini kayak gini, aku
Ada ridi ya pohonnya. Untuk harga bisa japri aja ke nomor WA aku. Nanti nomor WA ada di deskripsi ya. Ini juga silangan H02. Ini bunga episiaku. Ini akarnya udah pada keluar-keluar. Saya mau pindahin ke pot yang agak besaran. Nah, ini autumn deling. Hybridku juga teman-teman, ini autumn deling. Bibitnya ini aku punya 2 teman-teman, sisa 2. Kemarin aku keluarin ada 10. Udah tinggal sisa 2. Kemarin kan ini induknya aku cacah terus jadi sekitar 10. Aku punya sisa 2, tapi bukan yang ini yang mau dijual, ada lagi yang lebih kecil. Ini nanti buat induk aja. Tuh akarnya pada keluar-keluar teman-teman. Ini hybrid H51, masih mirip sama karakternya itu masih mirip sama H51, cuman dia warnanya merah. Kalau H51 kan hitam, dia merah teman-teman. Nih ya teman-teman, dari ujung sini sampai ke ujung sana keladiku tuh semuanya direndam dalam air, kecuali ini aglo aku nggak rendam. Begonia juga aku nggak rendam, cuman ini ditatakan aja tapi nggak rendam air. Ini rendam air juga, rendam air semua ya teman-teman. Ini juga rendam air. Jadi jawabannya, apakah aman rendam keladi dalam air? Jawabannya aman ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tapi saran saya tuh kalau ngerendam tuh kedalaman airnya tuh jangan terlalu dalam ya. Jangan misalnya potnya segini terus ngerendamnya segini ya, jangan ya. Tapi cukup segini aja, sekitar berapa ya, mungkin setengah senti kali lah ya. Jangan sampai pot segini direndam sampai gini, nanti ya bakalan busuk. Tapi kalau ngerendamnya segini aja, insya Allah aman ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga video kali ini bisa ngebantu teman-teman semua. Dan semoga teman-teman suka sama videoku kali ini. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.